pertama dagang, saya kan nggak ngerokok, nggak ngopi. Pertama jualan kopi, Mas beli kopi ya saya bikinin. Mas harganya berapa? Saya bingung, harganya berapa ya? Saya nggak pernah beli kopi. Terus saya nanya kembali, Pak biasanya berapa sampai yang beli kopi? 3.000. Ya udah saya jual 3.000. Selama 1 bulan kerja bakti. Oh gitu. Nggak ada untung. Guys, ini dia barista jalanan. Tuh, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya ataupun pemiliknya nih guys. Tuh, barista jalanan. Ada espresso, latte, cappuccino, mochaccino, es kopi susu gula aren. Tuh, dan harganya terjangkau banget. Tapi soal rasa, wow, jangan ditanya ya guys ya. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Iya, oke. Alhamdulillah baik. Iya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat seperti hari ini. Oke, ntar Mas. Ini lagi bikin apanya nih Mas? Ini bikin pesanan milkshake rasa coklat. Tuh, Iya, nah. milkshake rasa coklat. Aku yang pesen guys, karena kebetulan aku kurang terlalu suka kopi, jadi aku pesennya milkshake coklat. Lengkap pokoknya di sini mah. Lengkap ya Mas ya? Iya, ada Thai tea, milkshake, ada cappuccino, Tuh, bubuk perasa juga ada. Tuh, lengkap banget guys ya. Ini perkakas-perkakasnya. Ini beli di mana Mas perkakasnya? Beli di Jakarta waktu tinggal di Jakarta. Oh, pernah tinggal di Jakarta juga? Pernah, di sini baru merantau. Oh. Merantau dapat istri orang sini jadi tinggal di sini. Oh, berarti kalau Mas Baru- dapat istri orang Papua, kemungkinan Mas tinggal di Papua. Iya, tergantung lah Oh, permintaan. iya iya iya. Nih guys, jadi lokasinya tuh di pinggir jalan ya. Ini jalan yang menghubungkan antara kota Bandar Lampung dengan kota Metro ya. Jadi ini karetan yang cukup terkenal tuh. Jadi suasananya bener-bener luar biasa. Kalian juga bisa kepoin di Instagramnya, yaitu Instagramnya apa Mas Eko namanya? Barista jalanan hutan karet. Barista Jalanan Hutan Karet. Iya. Tuh. Di setiap pembelian 1 gelas minuman, Anda sudah donasi sebesar Rp500 Untuk siapa? untuk kaum ini anak apa nih kaum duafa, anak yatim piatu di sekitar lingkungan ini di Sarjamulyo. Oh gitu. Iya ada di sini tulisannya. Iya iya iya. Iya. Di Instagramnya juga ada fotonya itu. Oh gitu Mas, nice ya. Jadi setiap pembelian kita di sini itu Rp500 per gelasnya akan didonasikan untuk anak-anak ataupun orang-orang yang duafa ya Mas ya, Iya, duafa. di sekitar lingkungan. Desa ini di Sarjamulyo sini. Wow, luar biasa. Itu idenya dari Mas Eko sendiri. Iya, kan biasa kan ini sebenarnya yang donasi itu sebenarnya customer, bukan saya hanya menyampaikan. Oh. Ibaratnya Anda beli Rp5.000, Anda Oh. sudah berdonasi sebesar Rp500. Jadi sebenarnya harganya 4.500. Iya, tapi tanpa Anda sadari Anda sudah Donasi. Oh, gitu. Itu idenya Mas Eko. Iya, Idenya sendiri. ide sendiri. Wow. Kenapa Mas? Hah? Karena Mas emang udah kaya raya gitu, jadi akhirnya berdonasi gitu. enggak, cuman nggak perlu prinsipnya berdonasi itu nggak perlu nunggu kaya. Oh, tapi Orang sederhana, orang miskin pun bisa berdonasi ya. Hanya Betul. dengan membeli minuman di barista jalanan sini, Anda sudah berdonasi sebesar Rp500. luar biasa. Nah guys, tuh ada di situ ya. Nih, ini sudah jadi ya Mas ya. Sudah jadi Oke, milkshake. tuh. Wow. Ini rasanya pasti enak banget ya Mas ya. Coklat, ya. Rasa coklat. Kopinya juga cobain aja kalau mampir di sini. Yes. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu bareng Mas Eko. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya berada di sekitaran kawasan hutan karet ini. Oke guys, sekarang saya sudah berada di kawasan hutan karet, di mana lokasi Mas Eko biasa menjajakan jualannya sebagai seorang barista jalanan. Nah, kawasannya sendiri ini orang-orang di sini menyebutnya dengan Trikora yang terletak di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik habis bagaimana awal mula barista jalanan ini bisa ada dan sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik walaupun cuacanya hujan. Oke, betul Iya. sekali. Nah, Mas Eko, bisa ceritakan nggak awal mula Mas Eko jualan sebagai seorang barista jalanan? Pertama-tama waktu itu tahun 2000 akhir 2019. Istri saya udah pindah di Lampung, saya masih kerja di Jakarta, anak minta pindah ke Lampung saya. Terus saya
resign dari kerjaan ke Lampung. Di Lampung harus nyari nafkah buat keluarga. Gimana caranya bisa mencari nafkah? Saya tinggal di kampung. Di kampung kan susah nyari duit, apalagi gak punya lahan buat pertanian. Ya udah, gimana caranya? Caranya bikin gerobak disambung dengan motor, jadinya gerobak motor buat jualan ke kota. Ya biar mobilitas dari kampung ke kota itu gampang. Dari kota bingung, ini apa ya saya jual. Nah, baru terpikir, kopi aja. Di Lampung kan jarang orang jualan kopi. Habis itu kan gimana caranya biar, kalau di kafe-kafe itu kan kopi satu gelas aja 27, 30, 40. 15 paling ya, murah. 15 paling murah. Di Barista Jalanan hanya satu gelas kopi pertama jual saya harganya 3.000. Wow. Cukup murah. 3.000 itu pakai cup kertas, ada tutupannya, ada sedotannya. Kalau dihitung-hitung itu 3.000 tuh modal. Wow. Dijual 3.000. Jadi untungnya gimana, Mas? Kerja bakti. Kerja bakti ya. Pertama dagang, saya kan nggak ngerokok, nggak ngopi. Pertama jualan kopi, Mas beli kopi ya saya bikinin. Mas harganya berapa? Saya bingung, harganya berapa ya? Saya nggak pernah beli kopi. Terus saya nanya kembali, Pak biasanya berapa saya beli kopi? 3.000. Ya itu saya jual 3.000. Selama 1 bulan kerja bakti. Oh gitu. Gak ada untung. Oke, terus akhirnya terus gimana nih? Udah naikin 5.000 di kampus, harga lumayan lah. Buat modal lagi ada. Ya udah di kampus tuh lumayan. Kampus mana? Di UIN. Di terus? UIN udah punya langgan, punya customer, kata-kata orang anak-anak kampus ya. Nah ininya saya cari tempat tongkrong yang paling murah. Emang kenapa? Di kafe ini kopi bisa 25, 15. Di sini cuma 5.000-in. Tempat duduknya enak, nyaman kata dia. Oh gitu. Kan bawa sound system, jadi suasana kayak di kafe. Oh, jadi bawa kursi-kursinya juga. Kursi ini dibawa. Oh, di set sudah bikin rupa sehingga suasananya seperti di kafe, cuma di pinggir jalan. Betul. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa stalking di Instagramnya, yaitu Barista Jalanan Hutan Karet. Karena terakhir di Hutan Karet. Oh, oke. Jadi silakan kalian bisa kepoin ya Instagramnya. Oke, jadi sebenarnya saya ingin tanya lagi tentang anak mahasiswa dari kampus UIN. Jadi sebenarnya secara tidak langsung mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung turut mempromosikan gitu ya? Iya, benar, mempromosikan, promo lewat seragam mereka, bantu mereka kan. Pedagang kaki lima kadang-kadang mereka bagus sih, membantu. Apalagi kalau rasanya cocok kan. Terus datang. Berarti sudah banyak pelanggannya dong di sana? Alhamdulillah sudah banget. Udah banyak karena ini ada virus corona, COVID-19, kampus tutup, mahasiswa pada pulang. Saya juga ikut pulang di kampung Karet. Ya ini kampung saya nih, Hutan Karet. Qadarulahnya memang begitu ya, sudah dijalani saja. Nanti mudah-mudahan selesai pandemi bisa jualan lagi ke sana ya. Oke. Nah, terus Mas Eko, sekarang berarti Mas Eko jualan di sekitaran kawasan Hutan Karet saja? Iya, di setiap hari Sabtu sama Minggu. Seminggu 2 kali, sama weekend tanggal merah. Gitu. Weekend sama tanggal merah aja. Biasanya pengunjung-pengunjungnya ramai pada saat itu ya? Dari Teluk, dari Metro, Kota Metro, banyak Antasari, udah banyak pelanggan. Dari kota saya. Sudah tahu ya? Sudah tahu. Oke. Nah, Mas Eko, kan Mas sudah menjalani profesi sebagai seorang barista jalanan yang sekarang basecampnya ataupun bisa dikatakan tempat mangkalnya di kawasan Hutan Karet, Trikora. Nah, konsep awalnya Mas Eko dapat ide sebagai seorang barista jalanan itu di mana? Apakah hasil perantauan dulu, pernah melihat di sana ada barista jalanan, terus Mas Eko terapkan lagi, atau memang ada ide sendiri dari Mas Eko? Ini ya, namanya barista jalanan itu saya kan sebenarnya nggak ada basic bikin kopi atau apa, kan namanya barista kan peracik kopi. Ini nggak pernah sekolah, nggak ada pernah belajar, sedangkan saya sendiri bukan penikmat kopi. Jadi nama jalan barista jalan itu barista peracik jalanan itu enak nggak enak, yang penting kasih nama jalanan, nggak ada standar kafe. Iya, makanya nggak ada standar kafe, kasih nama barista jalanan. Nah, tapi kalau dari pelanggan sendiri ya, yang sudah biasa datang ke sini atau sebelumnya di kampus UIN,
Bagaimana komentar mereka, tanggapan mereka terkait rasa dari kopi yang Mas Eko sajikan? Yang kopi yang saya sajikan, saya seduh sedemikian rupa. Saya pernah dari masukan dari customer, Mas kalau bisa bikin kopi itu yang gimana tempat lain nggak ada beda rasanya gitu, nggak ada di tempat lain. Walaupun dengan alat sederhana, dengan harga yang murah, tapi nggak bisa nyamain di tempat lain gitu. Kecuali di sini, jadi punya ciri khas ya. Alhamdulillah udah ada punya ciri khas. Jadi di sini ya ciri khasnya bukan dari kopi saset digunting, diseduh, diaduk, itu bukan. Jadi di rumah tuh disedikitkan dari biji kopi murni, nggak ada campuran jagung atau beras atau apa, nggak ada. Diseduh, dibikin espresso, udah taruh di termos. Ya, karena di sini tidak ada listrik, kalau bikin espresso gitu kan kurang maksimal kan kalau nggak dari hasilnya. Jadi dibikin di rumah espresso, baru dibawa ke termos, dibawa ke sini. Jadi setiap takar gitu baru dibikinin. Ya, ditakarin. Alhamdulillah ada orang yang udah ini, Mas kopinya pas gitu. Ya. Harganya nggak apa, rasanya 11-12 kayak di kafe. Di sini harganya cuma 5.000 gitu. Alhamdulillah gitu. Sih banyak yang komentar enak. Jadi Mas Eko sebenarnya belajar juga dari konsumen dari para pelanggan gitu ya. Jadi sudah bisa menemukan ciri khas sendiri gitu kan ya tentang kopinya gitu kan. Oke Mas, nah selama Mas Eko jualan di sini, berarti kopi yang Mas Eko ambil itu memang kopi-kopi asli Lampung? Iya, kopi asli ya? Iya asli, bukan kopi dari daerah lain. Jadi khas lokal sini rasanya gitu? Beli di pasar. Kalau di pasar kan harga terjangkau, harga murah. Ya kopinya kopi murni, bukan kayak di warung kan ada yang campuran apa kan. Kalau di pasar kan bisa milih biji kopi, ada kalau mau giling sendiri juga bisa. Di roasting sendiri gitu ya? Juga bisa. Gitu. Harga 5.000 aja. Dengan harga 5.000 Anda sudah berdonasi sebesar Rp500 buat anak fakir miskin dan anak yatim piatu di sekitar desa ini Rejomulyo. Jadi satu gelas minuman di barista jalanan Anda bisa berdonasi sebesar Rp500. Wow. Bagaimana Mas Eko punya ide ataupun konsep seperti itu? Di setiap kita beli satu cup kopi gitu atau minuman gitu kan, itu 500-nya sedekahkan. Itu ide ataupun konsep awalnya bagaimana bisa muncul? Konsepnya dari awalnya tuh gimana kita bermanfaat untuk orang lain, gimana caranya? Kan kita kan orang ibaratnya kan orang pedagang kaki lima kan orang bawah. Orang bersedekah itu ngajak kebaikan tuh nggak harus nunggu kaya. Sedangkan Anda misalnya orang sederhana, pas-pasan, pas buat minum, Anda beli minum di tempat saya 5.000 satu gelas, Anda sudah bersedekah sebesar Rp500 tanpa Anda sadarin. Karena saya kumpulin duitnya itu saya donasikan waktu menjelang hari raya. Gitu. Ke kakak-kakak di sekitarnya? Iya, ini kaum doafa, kakek miskin, anak yatim piatu. Kemarin alhamdulillah udah terkumpul, saya donasikan di Instagramnya, ada itu, ada foto-fotonya. Ada sekitar berapa yang sudah dibagikan? Baru berjalan kemarin, baru berjalan setengah tahun. Terkumpul ada berapa? 500-an ada. Itu pun bukanya weekend, nggak setiap hari. Jadi Mas Eko tidak buka setiap hari? Ya. Bukanya hanya dalam 1 minggu 2 kali? Iya. Sabtu dan Minggu? Kemarin kan mulai donasi bulan Februari, Lebaran bulan 5, itu udah 500 juta. Jadi saya kasih amplop, kasih bagi-bagiin. Biasa gitu disalurin, bukan dari saya, dari Anda untuk mereka. Wow, idenya bagus banget ya guys ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bersedekah itu nggak perlu nunggu kaya dulu, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki walaupun itu jumlahnya sedikit. Gitu, nice ya. Ini barista jalanan yang baik hati dan mulia ya guys ya. Jadi perlu kita support dan kita dukung. Kalau misalkan kalian mau ke arah-arah kota metro ataupun sebaliknya gitu kan ya, ke arah Bandar Lampung, kalian bisa mampir ke area di barista jalanan ini yang lokasinya di area sekitaran Trikora, Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung ya, karena memang ini di pinggir jalan jadi sangat nampak, sangat kelihatan sekali. Nah Mas Eko, kita lanjut lagi.
berarti ide itu Mas Eko awalnya memang dari Mas Eko sendiri. Iya. Nggak ada yang Nggak ada. memberikan inspirasi gitu. Nggak ada. Langsung mengalir begitu aja. Iya, mengalir kata gimana saya coba bisa ibaratnya bisa bermanfaat ke orang lain walaupun dengan orang lain, maksudnya dengan orang lain karena bukan harta saya yang saya sumbangin, harta dari Anda untuk Betul. mereka. Iya, Tanpa sadari Anda itu sudah berdonasi. Betul. Oke. Nah guys, jadi pada sore hari ini kita bisa dapat poin-poin banyak banget ya, bisa dapat lesson learn banyak banget yang bisa kita nanti aplikasikan di kehidupan kita. Terus selanjutnya Mas Eko, aku pengen tanya lagi, sebelumnya usaha apa yang pernah Mas Eko geluti? Usaha yang pernah digeluti ataupun pernah bekerja di mana seperti itu? dulu banyak sih sebenarnya sebelum kerja. Dulu pertama kerja di Asuri Jiwasraya. Di Kalimantan, di Pontianak. Habis itu kerja di notaris, ya bantu-bantu notaris, bukan notarisnya. Ya. Karena saya bukan sarjana. Oke, jadi lulusan apa? Lulusannya ini SMK. SMK Ya, di Pontianak. SMA di Pontianak ya. Oke. Dulu sebelum di sini merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta itu sedih, tidurnya di masjid-masjid. Kenapa? Nggak ada saudara, nggak ada teman. Ada teman kan nggak enak, langsung nebeng tidur di rumahnya. Alhamdulillah gitu. dapat tebengan di komplek kesehatan di Cilandak. Iya. Dulu kan pertama di situ, kok kamu di sini sama siapa? Ada sih saudara teman di sono. Di mana? Senen. Padahal nggak di Senen ya, tapi saya ke Senen. Main-main ke Monas, kemana, tidur di masjid. Habis itu balik lagi ke tempat teman di Cilandak. Gimana kabarnya? Aduh, teman udah pindah. Kamu mau ngontrak di mana? Kok daripada kamu ngontrak di sini ada rumah kosong gitu ya, kamar kosong gitu. Ya udah saya tinggal di situ selama setahun itu gratis. Lama juga ya? Iya, alhamdulillah dipercaya, nggak bayar kontrakan. Teman-temannya siapa? Mungkin namanya, mau nonton. oh ini tempatnya Tengkeri, Mas Tengkeri. Hah? Mas Tengkeri aku manggilnya Mas orang. Tengkeri. Iya. Kalau kamu ketemu Mas Tengkeri lagi, kamu mau apa sama dia? Saya mau makasih gitu karena udah kayak keluarga, emang udah keluarga, iya. Ya. Oke. Di situ udah bebas makan, minum, nonton TV, udah kayak rumah sendiri. Padahal gak kenal. Oh, ya. Gitu. Di Jakarta mana ada orang percaya sama orang dari daerah. Betul. Ya, itulah kalau orang baik insya Allah akan bertemu dengan orang baik juga ya. Iya. Oke, nah dari perjalanan hidup Mas Eko yang merantau ke berbagai macam daerah itu, apakah kemudian itu menjadi titik balik buat Mas Eko sampai akhirnya bikin usaha kopi barista ini? Iya, karena dari Jakarta, istri kerja, saya kerja, dulu ada yang ngasuh ikut orang. Habis liburan, anak pulang kampung, nih kampungnya di Lampung sini. Anak lagi kembali ke Jakarta nggak mau, udaranya sumpek, panas, pengap, pengennya di kampung. Habis itu istri dari kerjaan resign. Terus habis itu berjalan 1 tahun. Saya masih PP Jakarta Lampung setiap bulan sekali itu. Habis itu anak udah minta bapak kerja di sini aja, nyari duit di sini. Jadi aspirasinya gimana caranya orang kampung bisa ke kota. Jadilah bikin gerobak ini motor. Nice. Ini menginspirasi ya. Jadi Mas gerobaknya bikin sendiri? Bikin sendiri, ngelas sendiri. Di Lampung mungkin belum ada waktu itu. Tapi banyak yang moto, banyak yang nanya, banyak yang ngikutin. Iya. Bikin di mana, habis berapa gitu. Termasuk saya. Udah tanya-tanya. Oke, nah Mas, kalau di Lampung sendiri, sepengetahuan Mas Eko gitu kan ya, atau di area Jatiagung gitu, apakah ada juga barista jalanan sejenis ini? Belum ada, kayaknya baru ada. Satu ini. Baru Mas Eko? Iya. Kalau di luar, di Jakarta atau di mana, Mas pernah ngeliat? Gak tuh juga, saya soalnya bukan penikmat kopi. Iya, jadi kurang tahu, mungkin kafe-kafe di kampung ini banyak beraneka macam jenis kafe, beraneka ciri khas kafe masing-masing kan. Setiap barista punya ciri khas masing-masing. Kalau di sini ya kafenya begini, di situ kafenya begitu rasanya. Ya, cuma kalau kafe pingin rasanya seperti kafe-kafe modern, harga murah ya di sini barista jalanan hutan karet. Betul. Dan saya akan mencoba mencicipi ini yang sudah saya pesan. Ini namanya apa Mas tadi? Milkshake rasa coklat. Oke, saya makan dulu ya Mas. Saya minum dulu ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim nih guys. Kita minum dulu. Rasanya gimana nih? Rasanya coklat. Kan milkshake coklat. Rasa coklat. Sebenarnya nggak tahu kurang aja. Coklatnya yang banyak. Enak guys.
Jadi walaupun ini harganya cuma 5.000 ya Mas ya? 5.000 sudah berdonasi Rp500. Ya, jadi sebenarnya harganya itu 4.500. Sama Mas Eko yang 500 katanya buat sedekah untuk orang-orang di sekelilingnya yang duafa. Nah, jadi betul walaupun ini kita di jalanan tapi kita akan menikmati sensasi rasa yang berbeda karena di sekitar sini kita disuguhi dengan pemandangan kebun karet ya. Dan kebun karetnya ini termasuk yang cukup terkenal di Lampung ya, karena bentuknya itu melengkung-melengkung gitu kayak ya. terowongan. Kayak terowongan guys. Kalau nggak percaya kalian datang ke sini saja, langsung di lokasinya di perkebunan karet Trikora. Saya coba lagi nih guys. Mantap. Mas Eko kan buka setiap hari Sabtu sama Ahad Minggu. Nah, itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Tergantung di rumah beres. Biasanya sih kalau hari Sabtu paling awal jam 11 sampai menjelang maghrib. Kalau hari Minggu kadang-kadang jam 10, jam 9 sampai menjelang maghrib. Oh, jadi tergantung ya waktunya ya. Oke. Nah, dan memang areanya di sinilah ya Mas ya. Nggak pindah-pindah ke sana gitu. Enggak. Oke. Nah, terus Mas Eko, apa nih pesan dari Mas Eko untuk orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini belum punya pekerjaan dan ingin memulai usaha ataupun ingin memulai menjadi seperti Mas Eko bikin barista jalanan? Apa nih tips ataupun saran dari Mas Eko untuk mereka? Kalau belum punya kerjaan, bagi pekerja yang belum maksudnya masih nganggur ya habis ini pandemi ini, yang penting kan ada niat. Saya sebenarnya nggak ada niat jadi barista, tapi kata orang ya, kalau penasaran coba sendiri Anda kesini nyobain kopinya rasanya apa. Yang penting kan niat dengan ikhlas, dengan tulus. Alhamdulillah dengan keikhlasan itu rasa akan membantu. Gitu. Kalau orang juntek bikin makanan, insya Allah rasanya beda sama orang yang ramah bikin makanan. Orangnya sama, cuma waktu moodnya lagi sebel atau lagi senang, orangnya sama, resepnya sama, cuma rasanya beda. Oh gitu Mas. Iya, coba aja lagi nggak mood suruh masak atau lagi cuaca senang suruh masak, rasanya beda. Oke, betul. Jadi intinya kalau tadi tips dari Mas Eko yang pertama niat ya. Niat dulu kita mau bikin usaha apapun usahanya. Terus selain niat apalagi? Modal. Kalau nggak punya niat, punya modal nggak jadi. Betul, modal ya. Berapapun modalnya gitu ya, kita bisa punya ya. Modal sederhana aja, nggak usah barista nggak perlu harus beli alat-alat yang jutaan. Cukup harga berapa lah, ratusan ribu lah ibaratnya. Betul. Kalau nanti kalian masih penasaran dan pingin tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana sih memulai usaha menjadi barista jalanan ini, kalian bisa DM di Instagramnya di Barista Jalanan Hutan Karet. Nah itu dia, Barista Jalanan Hutan Karet ya. Nanti kalian bisa DM di situ biar kalian mungkin pingin tanya-tanya lebih dalam gitu ya Mas ya. Bisa ya Mas ya. Bisa dibantu. Jadi Mas Eko akan membantu. Karena nggak ada pengetahuan tentang barista. Cuma otodidak doang. Betul, otodidak ya. Jadi benar-benar belajar sendiri, belajar mandiri. Oke, terus terakhir mungkin Mas, apa sih Mas suka duka Mas Eko menjadi seorang barista jalanan? Sukanya itu banyak. Setiap kalau orang dagang nih, bagi pekerja yang pengen terjun ke dunia dagang, kalau orang pedagang itu setiap hari kenalan orang baru, setiap hari nambah keluarga baru. Oh ya? Karena nggak mungkin ngelayanin terus dieman, kan paling ngomong dari mana kemana. Banyak pelanggan customer saya jadi keluarga. Di sini saya nggak punya saudara karena saya di sini merantau, tapi alhamdulillah semenjak dagang banyak saudara saya. Ya karena dari itu, karena sering ketemu, karena pelanggaran rasa cocok, sering ketemu bolak-balik jadi saudara. Ngobrol gitu ya. Iya. Kalau suka dukanya, namanya orang dagang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Seharian kadang-kadang nggak ada offset. Iya, itu aja. Iya. Dan tips dari Mas Eko mensyukuri ya? Mensyukuri. Iya. Berdamai dengan diri sendiri. Iya. Oke Mas Eko, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng saya. Semoga usahanya di barista jalanan dilancarkan, ya dimudahkan rezekinya, semakin banyak pelanggannya, dan tentunya semakin bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingnya. Karena sejatinya orang yang paling bermanfaat adalah sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingnya. Sekali lagi Mas, terima kasih ya Mas Eko ya. Semoga bisa sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.
Oke. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan bisa menginspirasi untuk Anda terus berkarya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu. Dadah guys.